Aku gak tidur mas, tak jagain kalian soalnya temanmu ada yang tak suci. Kali ini saya akan membagikan pengalaman misteri saya waktu mendaki gunung, serta bermaksud memberi peringatan kepada teman-teman pendaki supaya lebih berhati-hati dalam mendaki gunung, terutama jika kondisi tidak fit dan tidak suci. Saya sarankan mending pendakian ditunda dulu jika tidak ingin terjadi apa yang saya alami. Cerita ini lebih dari sekedar cerita nyata pada umumnya, jadi mohon sungguh dijadikan pembelajaran yang berarti. Kejadian ini terjadi sekitar 2010. Waktu itu saya dan teman-teman ingin mendaki gunung yang berada di kota kami. Dengan berjumlah 4 orang, 2 orang cowok dan 2 orang cewek, kita mulai pendakian memang malam hari. Karena lokasi gunung yang tidak jauh dari tempat tinggal kami, serta saya memang sudah beberapa kali mendaki gunung ini, jadi berangkat malam hari pun bukan menjadi masalah buat kami. Start pukul 4 sore, kita awali perjalanan kami ke alun-alun kota menuju loket registrasi dengan menggunakan motor. Setelah melakukan registrasi, kami lanjutkan dengan berjalan kaki. Jarak antara loket pendaftaran dan sumber air berjarak kurang lebih 30 menit. Sepanjang perjalanan ke sumber air, kami habiskan dengan menikmati pemandangan sore hari yang begitu indah, yang membuat perjalanan kami menjadi tidak terasa. Sesampainya di sumber air, kami putuskan untuk beristirahat sambil mengisi perut kami. Sambil menunggu air mendidih, waktu kami habiskan untuk mengobrol-ngobrol santai. Hingga tidak terasa, hujan pun turun. Kami pun memutuskan untuk menunggu hujan reda sedikit, agar perjalanan kami aman, tidak licin, serta tidak berbahaya. Waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Karena hujan tidak berkunjung reda, kami putuskan akan melakukan perjalanan dengan menggunakan jas hujan. Sewaktu melakukan persiapan, tiba-tiba datang seorang cowok berumur sekitar 20 tahun menghampiri kami. Dia sendirian dan mengaku akan melakukan pendakian di gunung yang sama. Kami pun sepakat melakukan pendakian bersama, karena dia bilang dia baru pertama kali ke gunung ini. Mengingat dia hanya seorang diri dan cuaca hujan, jadi lebih aman jika dia mendaki bersama kami. Setelah kenalan, dia mengaku teman Imam, seorang pendaki tinggal asal kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dia juga bilang kalau dia sering mendaki seorang diri ketika menjelajahi gunung di Jawa. Bahasa kerennya sih pendaki solo. Tanpa menaruh sedikit pun curiga, kami memulai pendakian sekitar jam 7 malam. Karena saya yang tahu jalan, saya berada di posisi paling depan dan Imam di posisi paling belakang. Karena dia tergolong berbadan paling besar di antara kami. Jadi kami taruh paling belakang buat jaga trek. Sepanjang perjalanan, Zahra merasa tidak nyaman dengan keberadaannya. Karena posisi jalan dia tempat di depan Imam, dia seringkali mencoba membicarakan kepada saya, tetapi tidak terlalu saya hiraukan. Maklumlah, waktu itu saya pikir dia cewek, jadi ribet. Setelah sampai pos peristirahatan, kami beristirahat. Karena hujan sudah reda, kami putuskan istirahat agak lama di sini, mengingat gunung ini tidak terlalu tinggi. Jadi santai dulu bolehlah. Waktu itu, kami juga menjumpai beberapa pendaki lain sedang beristirahat. Tempat kami istirahat tergolong luas dan strategis.
Jadi tidak jarang beberapa pendaki mendirikan tenda di sini dan tidak melanjutkan ke puncak. Namun di sini terkenal mistis karena cerita warga setempat ada yang pernah melakukan bunuh diri di tempat ini. Semua mendadak diam ketika imam tiba-tiba menjelaskan keadaan secara detail tentang mitos di sini. Bahwa pernah ada seorang lelaki bunuh diri, loncat dari batu cinta tidak direstui, dan akhirnya meninggal dan ditemukan beberapa hari kemudian. Saya pun merasa bertanya-tanya, dari mana dia tahu semua cerita itu? Akhirnya pertanyaan itu terjawab karena si Doni bertanya pada imam. Loh, kamu tahu dari mana, Mam? Imam pun menjawab dengan santai, tanpa memandang kami dan tetap memandang batu. Dia menjawab, yang loncat itu teman saya. Tanpa memikirkan hal itu, kami melanjutkan mengeluarkan kompor dan bersiap bikin kopi. Karena keadaan cuaca yang sangat dingin, jadi kami perlu menghangatkan tubuh sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Kami pun melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, kami ditemani dengan ocehan si Doni yang tidak bosan melakukan tindakan konyol. Itu yang membuat rasa lelah kami sedikit terlupakan. Tetapi di sini Zahra sudah sangat berbeda. Sejak dari pos peristirahatan tadi, dia lebih diam dan tidak ngomong sama sekali. Saya mulai curiga dengan Zahra. Saya pikir waktu itu dia tidak enak badan dan dia tidak mau cerita. Hal itu membuat saya tukar posisi dengan Doni. Dia sekarang berada paling depan. Saya di tengah, di belakang Farah, dan di depan Zahra. Saya mendekati Zahra dan mencoba memastikan keadaan Zahra. Dia pun tidak menjawab dan cuma berkata, "Aku gak apa-apa, lanjut aja." Imam ini memang gak banyak omong, jadi saya agak canggung kalau saya mau sok kenal sama dia. Sepanjang perjalanan, Imam jarang sekali mengeluarkan suara dan terkadang berhenti tanpa konfirmasi, karena posisi dia paling belakang. Dia terkadang tertinggal jauh, dan kita pun berhenti untuk menunggunya. Karena memang kita jalan santai, mengingat kita bawa 2 cewek, apalagi si Farah, kebanyakan ngeluhnya daripada jalannya. Jadi kita sampai puncak hampir tengah malam. Sesampainya di puncak, kami menjumpai beberapa pendaki yang sudah hangat dengan api dan selimutnya masing-masing, membuat kami ingin segera mendirikan tenda dan menikmati indahnya kota kami dari ketinggian. Keadaan mulai memanas ketika Doni mulai jengkel dengan tingkah Imam, karena dia tidak mau membantu kami sama sekali dalam mendirikan tenda. Mencari kayu bakar pun dia tidak mau membantu. Dia hanya diam dan cuma memandang aktivitas kami. Doni mulai kesal. Dia pun mengeluarkan sindiran kata-kata kasar agar Doni mau membantu kami. Api unggun pun menyala, ditambah segelas kopi hangat menemani kami, membuat rasa lelah kami hilang seketika ketika melihat kerap-kerip lampu kota waktu itu. Imam yang sebelumnya sering diam dan nunduk, kini dia lebih sering mondar-mandir keliling puncak. Mungkin dia sudah tidak capek, jadi dia mulai sadar kalau gunung ini indah. Keadaan jadi agak kacau ketika si Farah mendadak buang air kecil dan merepotkan kami semua. Dia tidak berani buang air sendirian. Kami semua pun akhirnya menghantar dia agak jauh ke belakang tenda. Dan betapa kagetnya ketika Farah menjerit histeris. Kami sontak berlari ke arah Farah untuk melihat kejadian apa yang terjadi. Dan betapa kagetnya, ternyata si Imam tiba-tiba berada di samping si Farah. Suara jeritan Farah membuat pendaki lain mendatangi kami. Dan setelah kami bilang bahwa tidak ada apa-apa, lalu kami mencoba bertanya pada Imam, kenapa dia tiba-tiba di samping Farah. Dia pun menjawab, "Jangan buang air di sini." Di sela-sela keberadaan yang mulai tidak nyaman karena keberadaan Imam, Zahra menghampiri saya dan mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan Imam. Saya pun menghampiri Imam, mencoba mengajak ngobrol,
dan mencari informasi lebih jauh tentang dia. Ente gak bawa tenda, Mas? Gak perlu, saut Imam. Loh, ente tidur di mana, Bang? Ini tenda kami masih muat kok, kan cewek-cewek tidur di tenda sebelah, kataku. Imam tidak menjawab sepatah kata pun. Akhirnya, kutinggalkan dia sendiri, karena dia juga kurang enak kalau diajak mengobrol. Aku jadi malas. Ditambah cerita Zahra yang katanya Imam memang memandang kami aneh. Satu persatu, terus-terusan mulai dari bawah, waktu pun berlalu. Kami menikmati api unggun sambil tertawa riang dengan lelucon-lelucon yang dilontarkan oleh Doni. Imam tiba-tiba datang menghampiri kami dan dia gabung ikut menghangatkan badan. Sekitar jam 3 pagi, rasa lelah kami mulai terasa. Kami berencana istirahat dan bangun pagi-pagi untuk melihat sunrise. Ketika kami hendak masuk tenda, saya mencoba menawarkan tawaran kami agar Imam beristirahat di tenda kami. Karena setahu saya dia tidak bawa tenda ataupun sleeping bag. Dia tetap menolak tawaran saya dan dia bilang, "Aku gak tidur, Mas. Tak jagain kalian, soalnya temanmu ada yang tak suci." Baik juga nih anak, pikirku.